Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di teman belajar akuntansi ya. We are your friends and you are my friend. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pengenalan akuntansi pada laporan keuangan. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah tahu bahwasanya hasil dari akuntansi tidak lain dan tidak bukan adalah laporan keuangan ya. Secara sederhana, isi dari laporan keuangan itu ada 3 pos, yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua adalah laba rugi, dan ada laporan perubahan modal. Itu secara sederhana. Nah, nantinya kita akan bahas satu persatu dari setiap pos ini supaya teman-teman bisa mengetahui lebih detail isi dari pos-pos itu. Oke, kita lanjut ke pos yang pertama yaitu neraca ya. Di sini kita langsung berikan contoh laporan keuangan atau gambaran laporan keuangan supaya teman-teman bisa sedikit menggambarkan, oh ini ternyata isi dari neraca. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebagai informasi saja ya, nanti di skill 3 teman-teman akan diberikan materi tentang seperti pengertian akuntansi, prinsip dasar akuntansi, tipe-tipe akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, di awal ini teman-teman kita coba berikan gambaran laporan keuangan terlebih dahulu. Oke, balik lagi ke neraca ya. Nah, neraca ini kan bagian dari laporan keuangan yang ada di perusahaan yang gunanya atau fungsinya untuk melihat posisi keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi perusahaan bisa melihat posisi keuangannya itu ya melalui neraca ini karena gambarannya ada di neraca. Untuk neraca ini kuncinya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi neraca itu hanya menyediakan 2 komponen saja. Yang pertama ada aktiva atau harta atau aset. Kemudian yang kedua ada utang dan modal. Nah, untuk yang pertama ini penyebutannya sama saja semuanya ya teman-teman ya. Antara aktiva, aset, dan harta itu sama saja. Jadi teman-teman itu jangan bingung nanti kalau ada orang yang menyebutkan misalkan aset, teman-teman mendapatkan soal aktiva, itu jangan bingung, itu sama saja. Oke, kita masuk ke komponen pertama yaitu aktiva atau harta atau aset. Nah, di sini komponen pertama pada aktiva ini ada aset lancar isinya. Nah, aset lancar teman-teman bisa melihat di sisi panah sebelah kanan ya. Nah, di situ ada uang yang artinya adalah kas, kemudian ada juga persediaan, kemudian ada perlengkapan dan lain sebagainya. Kita coba lihat laporan keuangannya, apakah isi dari aset lancar di aktiva ini sama dengan yang ada di teori. Oke, ini dia laporan keuangannya. Di aset lancar benar ya. Ada kas, ada bank, ada piutang, ada perlengkapan dan lain sebagainya. Kas besarnya di sini ada 150.000 dan kas kecilnya ada 50.000. Bank di Bank BCA ada 150.000, piutang usaha ada 500.000 dan perlengkapan ada 300.000. Nah, total aset lancar ini semuanya dijumlahkan teman-teman, ketemulah totalnya 1.150.000. Oke, itu ya untuk aset lancar di bagian aktiva atau di komponen aktiva. Selanjutnya kita masuk ke aset tidak tetap atau tidak lancar, masih di komponen aktiva. Nah, teman-teman bisa melihat di sisi panel sebelah kanan juga, di situ ada kendaraan, ada gedung, ada investasi dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat lagi di laporan keuangannya ya. Untuk aset tetap tempatnya itu di bawah aset lancar ya teman-teman ya. Di sini ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan, peralatan, inventaris dan lain sebagainya. Untuk keseluruhannya aset tetap ini nilainya atau dijumlahkan sejumlah Rp39.291.667. Kemudian keduanya antara aset lancar dan aset tidak lancar ini dijumlahkan teman-teman. Yang nilainya aset lancar tadi 1.150.000 dijumlahkan ke aset tetap Rp35.291.667 menjadi yang total aktiva ini warna merah ya teman-teman, bisa dilihat menjadi Rp35.441.667. Jadi perusahaan memiliki total aktiva atau total aset senilai tersebut. Sekarang mungkin teman-teman timbul pertanyaan, kenapa kas, bank, piutang, perlengkapan ini ada di aset lancar sedangkan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan ini masuk ke aset tetap atau aset tidak lancar? Jawabannya adalah karena aset lancar ini adalah aset yang pencairannya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi apabila perusahaan membutuhkan uang secara cepat itu bisa dicairkan misalkan melalui kas atau bank dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak lancar ini begitu pula sebaliknya, aset yang pencairannya lebih dari 1 tahun. Silahkan digarisbawahi ya. Nah, itulah kurang lebih gambaran tentang aktiva atau aset ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu utang dan modal. Kita masuk ke utang terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya utang itu apa sih? Pemahaman sederhananya misalkan Pak Agus memiliki hutang kepada Pak Amir
senilai 20 juta. Tentunya Pak Agus berkewajiban untuk membayar hutang ke Pak Amir. Itulah sederhananya. Jadi kesimpulannya, hutang itu merupakan kewajiban yang memang kita harus bayarkan sejumlah tertentu ya dari yang kita pinjam sebelumnya. Sama seperti aktiva, utang ini juga ada dua jenis, yaitu utang lancar dan utang tidak lancar. Nah, utang lancar ini adalah utang yang sifat pembayarannya tidak lebih dari 1 tahun. Jangka waktunya maksudnya ya. Misalnya utang usaha, utang gaji, utang listrik, telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan utang tidak lancar itu umumnya untuk jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contoh umumnya misalkan utang bank, di situ lebih dari 1 tahun. Sama seperti aktiva atau aset, untuk aset lancar juga ditempatkan di atas, kemudian di bawahnya aset tidak lancar. Nah, hutang ini juga ditempatkan di atas untuk hutang lancar dan bawahnya hutang tidak lancar. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena hal-hal yang sifatnya harus cepat, misalkan untuk aset harus segera dicairkan, memang tempatnya di atas. Sedangkan untuk utang yang memang harus segera dibayarkan, yang utang lancar ya tempatnya di atas juga, seperti itu. Kemudian kita masuk ke modal. Untuk modal ini kan segala sesuatu, usaha atau bisnis yang kita jalankan itu pasti memiliki modal. Untuk apa ya? Untuk menjalankan kegiatan operasional usaha kita. Misalkan teman-teman nih punya pemikiran ingin buka usaha atau bisnis, biasanya pertimbangan utama yang dipikirkan adalah modal. Modal ini bisa berupa apa saja teman-teman ya, bisa uang, bisa mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Untuk modal juga ini dibagi menjadi dua ya, ada modal internal dan modal eksternal. Untuk modal internal pasti dari diri kita sendiri, dari pribadi kita yang ingin buka usaha, apakah kita memiliki modal untuk buka usaha atau bisnis itu. Sedangkan modal eksternal bisa dicari di pihak ketiga atau pihak luar, misalkan mencari pinjaman di bank, atau teman-teman punya rekan atau partner bisnis yang bisa memberikan modal kepada kita. Kurang lebih itulah ya teman-teman ya, gambaran umum dari laporan keuangan pada pos neraca ini. Intinya adalah neraca ini sesuatu yang imbang antara aktiva atau harta atau aset dengan utang dan modal. Mungkin juga teman-teman dulu waktu SMK akuntansi atau jadi mahasiswa pernah mendengar istilah balance ya. Yang perlu diingat juga di sini adalah balance itu belum tentu benar, tetapi benar itu pasti balance. Begitu ya. Semoga dapat dipahami, dan setelah ini teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di Gform. Setelah mengerjakan, teman-teman dapat submit dan klik next lesson untuk materi di skill 2. Begitu pula seterusnya nanti ya. Oke, tetap semangat dan don't stop learning.